Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, dalam halaqah ataupun kajian nongkrong di masjid kita pada malam ini, pertama-tama saya ingin merefresh semangat dan niat kita bahwa duduk di dalam majelis ilmu atau nongkrong di masjid seperti ini adalah salah satu bentuk tajdidul iman, memperbaharui iman. Salah satu bentuk dari recharging iman, nge-recharge kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, sehingga ketika kita membiarkan iman itu nggak dicas dalam beberapa waktu, maka iman yang lemah, iman yang sedang turun itu akan berpengaruh kepada amal kita. Jadi modal beramal itu bukan fisik, bukan waktu, bukan juga harta. Bukan fisik, bukan waktu, bukan sekedar memiliki kelebihan harta. Bukan itu modal amal. Jadi ada orang yang gak sanggup ke masjid, itu bukan karena dia lemah fisiknya. Ada orang yang tidak sanggup baca Al-Quran, bukan karena dia gak punya waktu. Ada orang yang gak sanggup untuk memberi makan anak yatim, bukan karena dia gak punya harta. Ada orang yang gak sempat untuk melakukan sholat berjamaah, bukan karena dia sibuk dan dia lagi banyak kerjaan. Tetapi semua kebaikan yang tidak bisa dilakukan itu sebabnya karena imannya sedang lemah. Kalau imannya lagi kuat, maka keterbatasan fisik tidak akan menjadi excuse. Saya sering cerita, ada orang yang datang ke masjid bolak-balik padahal fisiknya lemah. Misalnya kakek-kakek yang rumahnya jauh dari masjid, yang tenaganya sudah mulai lemah, bahkan kakinya gemetar untuk berjalan. Di beberapa masjid di Bandung ada yang untuk masuk ke dalam masjid harus naik tangga yang lumayan tinggi, kayak Masjid Al-Murabbi misalnya di daerah Setrasari, atau Masjid Istiqomah, atau Masjid Ukhuwah ya. Jadi untuk masuk ke dalam masjid dia harus naik tangga. Tapi kakek ini selalu istiqomah ke masjid walaupun fisiknya lemah. Sedangkan kita anak muda yang fisiknya kuat, yang insya Allah gak akan gemetaran kaki kita kalau naik tangga, ternyata gak sanggup ke masjid seistiqomah kakek ini. Itu menjadi bukti penyebab dari kita tidak beramal bukan soal kuatnya fisik, tapi soal iman. Begitu juga dengan masalah keluangan waktu, masalah kelapangan rezeki, dan lain-lain. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu bukan alasan utama seseorang tidak baik dalam beramal. Alasan utama dan yang paling mempengaruhi amal kita itu adalah kondisi iman. Sehingga kalau kita ingin lebih baik lagi dalam amal solih, ingin lebih sempurna lagi dalam ibadah, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin-rajin charging iman, memperbaharui iman. Dan charging iman yang paling baik itu dengan cara duduk di dalam majelis ilmu ataupun mendengar nasihat-nasihat yang baik. Itulah kenapa majelis ilmu itu penting dan diadakan secara rutin. Kenapa banyak banget sih kajian-kajian keislaman? Bukan sekedar untuk nambah wawasan sebetulnya.
Karena kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa baca sendiri. Kalau sekedar untuk nambah wawasan, kita bisa nonton YouTube. Tapi efek kepada hati dan iman itu beda dengan kita duduk di dalam majelis ilmu. Apalagi kita datang dengan persiapan yang baik. Sebelum datang ke majelis ilmu, mandi dulu misalnya. Memang ngaruh Ustadz, ngaruh. Sama kayak kita datang Jumatan dalam keadaan udah mandi, udah bersih-bersih, pakai pakaian yang baik. Kecuali buat teman-teman yang memang gak mungkin melakukan ini karena datang ke majelis ilmu sambil pulang kuliah, pulang kerja, it's okay. Tapi buat kita yang mungkin masih bisa, maka kita persiapkan sebaik mungkin hadir dalam majelis ilmu dengan outfit terbaik, dengan kondisi yang nyaman, udah segar, udah mandi, udah relax, bahkan pakai parfum. Karena itu adab duduk dalam majelis ilmu itu memakai parfum agar malaikat di sebelah kita nyaman, termasuk teman yang di sebelah kita. Nah, ini adalah adab yang membuat nanti ilmu itu akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kalau cuman sekedar untuk dapatin wawasan, teman-teman udah pasti seringlah mengakses konten-konten di YouTube ataupun di platform-platform sosial media yang lain. Teman-teman bisa aja baca sendiri di Google atau di e-book kalau nggak baca buku yang hard copy. Tapi majelis ilmu punya keajaiban lain dari sekedar berbagi wawasan. Dia ada keberkahan di dalamnya. Yang kita tahu hadisnya, ketika orang berkumpul untuk mencari ilmu dan berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menaungi mereka dan berselawat untuk mereka. Itu nggak didapatkan di dalam cara-cara yang lain selain duduk di dalam majelis ilmu. Ternyata iman juga berpengaruh bukan hanya kepada amal kita, tapi iman juga berpengaruh kepada perilaku kita. Dalam Islam iman itu core. Dia itu asalah, dia itu akar dari banyak hal dalam hidup kita. Jadi kalau dibahasakan dengan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha itu dari kata asal itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia asal itu artinya pokoknya atau akarnya. Asluha sabit, akarnya asalnya sangat kuat. Apa akar yang sangat kuat ini? Kata ulama tafsir, iman. Jadi sebuah pohon, maka kekuatan itu terletak kepada akar. Kalau akarnya kuat, gimana pun angin mengguncangkan pohon itu, menggoyangkan pohon tersebut, maka pohon itu tidak akan roboh atau tumbang karena akarnya kuat. Akar itu juga yang akan memberikan nutrisi kepada seluruh pohon itu, mulai dari batangnya, dahannya, daunnya, buahnya, dan seterusnya. Dari akar. Makanya yang pertama Allah bahas asluha, akarnya, yaitu iman. Ini bahasa analogi atau permisalan di dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya memiliki akar iman yang ditanam di dalam hati itu dengan kondisi yang baik, maka insya Allah akar ini akan menyerap ilmu, akan menyerap zikrullah, akan menyerap energi-energi yang baik, akan menyerap semua nutrisi yang baik, lalu disebarkan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Saya nggak bilang tubuh kita ya, karena hati yang dimaksud di sini bukan organ. Maka akar ini akan mengalirkan, akan menyebarkan nutrisi kebaikan ke seluruh diri kita dan kehidupan kita. Tapi begitu akar ini keropos, begitu akar ini rusak, begitu akar ini nggak kuat, lemah karena cuma satu akar, maka kondisi diri kita dan kehidupan kita juga akan berpengaruh kepada yang tidak baik. Itulah kenapa iman itu harus direfresh.
Dia berpengaruh bukan hanya kepada amal solih atau ibadah. Dia bahkan berpengaruh kepada perilaku kita. Kayak gimana maksudnya Ustadz? Iman mempengaruhi behavior, perilaku kita, akhlak kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim atau fal yuhsin ila jarih atau fal yukrim jarah. Kalimat awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi dampaknya beda-beda. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hasilnya hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu perilaku. Kalimat yang lain, hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu juga perilaku. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Itu juga perilaku. Artinya perilaku, akhlak dan karakter kehidupan kita sehari-hari ternyata dipengaruhi oleh kondisi iman. Terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Kalau kondisi normal mungkin nggak ketahuan nih betapa penting peran iman dalam mempengaruhi perilaku. Nggak ketahuan kalau kondisi normal. Kayak gini, ini normal nih. Nggak ketahuan. Ketahuannya pas lagi kondisi sulit atau ada ujian. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya perilaku kita di dalam rumah itu sangat dipengaruhi oleh iman. Seorang suami kepada istri, sesabar apa suami kepada istri tergantung iman. Sesayang apa suami kepada istri tergantung iman. Selembut apa suami kepada istri tergantung iman. Bukan tergantung kita orang mana. Jangan sampai saya kan orangnya kayak gini, saya itu dari Sumatera, saya itu orang Makassar, saya itu orang Surabaya, Jawa Timur, saya orang Madura, saya orang Aceh, saya orang Medan nih. Bentar, coba lihat Umar itu orang apa? Umar itu orang Quraisy dari suku Khuza'ah, orang yang sangat keras dan kasar. Jadi kalau alasannya saya orang Medan, Umar mungkin lebih Medan dari kita. Sebelum ada iman. Saya orang Madura, Umar mungkin lebih Madura dari kita. Saya orang Aceh, Umar lebih Aceh dari kita. Saya orang misalnya Surabaya, apapun lah alasan background suku, Umar lebih daripada kita dalam urusan keras, kasar. Makanya dikenallah Umar dengan orang yang ghalidun syadid, orang yang kasar dan keras. Atau mungkin kehidupan kita di masa lalu, saya emang anak jalanan, saya tinggal di terminal, saya gaulnya di jalan, orang jalan emang kayak gini. Umar itu lebih jalan daripada kita sebelum ada iman. Tetapi setelah iman, dia menjadi orang yang paling lembut terhadap istrinya di rumah. Dan kita mendengar kan kisah bagaimana Umar dimarahi istri diam aja. Padahal jin, kalau Umar lewat satu jalan, dia pasti nggak akan lewat lagi jalan itu selama-lamanya. Selama bau tubuh Umar, harumnya, wanginya tubuh Umar itu tercium oleh jin di jalan itu, nggak akan lewat tuh jin. Saking takutnya sama Umar. Kan sahabat sama jin macam-macam ceritanya ya, nggak kayak KKN ya, lebih ngeri lah. Sama Dauh, sama siapa lagi itu mah, ada jin yang dikejar sama sahabat sampai jin itu lompat ke pagar dan jatuh. Gak ada kan film kayak gitu? Jin dikejar sahabat, loncat pagar, kesandung jatuh. Ada jin yang apa istilahnya tuh? Dilipat-lipat sama sahabat, kayak dilecekin sama sahabat. Kalau bahasa orang Jawa diuyel-uyel sama sahabat, ada yang digituin. Ada jin yang dipukul sama sahabat sampai buta matanya.
Kalau Umar nggak usah fisik, aroma tubuhnya Umar aja jin udah lari. Saking takutnya jin sama Umar. Kok takut? Apa sih yang ditakuti dari Umar? Ghalidun syadid, kasar dan kerasnya Umar. Bukan hanya iman ya. Kalau iman kenapa nggak Abu Bakar yang kayak gitu? Karena Abu Bakar secara iman kita tahu nggak ada tandingannya di antara umat Islam setelah Rasulullah kan? Kalau ditimbang kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, kemudian iman kaum muslimin sepanjang sejarah dari zaman Nabi sampai sekarang di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar itu lebih berat. Jadi pastinya kalau karena alasan kesolehan, Abu Bakar udah lebih soleh daripada Umar pastinya. Walaupun sama-sama soleh. Apa yang ditakuti oleh jin dari Umar yang tidak dialami oleh Abu Bakar, tidak dialami oleh Utsman, tidak dialami oleh sahabat-sahabat yang lain, itu tadi. Bahkan Khalid aja nggak ngalamin. Khalid nggak gitu sama jin. Jin takut sama Khalid, tapi nggak segitunya. Khalid bin Walid, siapa lagi jagoan-jagoannya Nabi? Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Banyaklah keren-kerennya sahabat. Pastinya Ali bin Abi Thalib. Ali sebetulnya juga sangat ditakuti jin. Jin mengambil jarak dari Ali itu sekian jauh. Tapi Umar aroma aja ditakutin sama jin. Kenapa? Saking ghalidun syadid, saking keras dan kasarnya Umar, itu jin aja takut dengan kerasnya Umar. Nggak bisa mungkin kita jabatan tangan sama Umar aja, tangan kita remuk dan Umar nggak sengaja. Oh kenapa? Sampai ada yang patah, saking kerasnya dan kuatnya Umar. Jin takut banget tuh. Tapi orang kayak gini di rumah dimarahin istri, diam aja. Kenapa? Karena iman. Karena Nabi yang nyuruh gitu. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada pasanganmu, kepada perempuan. Sehingga ketika perempuan marah, maka Umar bin Khattab akhlaknya terhadap istrinya menjadi baik karena iman di dalam hatinya. Begitu juga dengan perilaku yang di luar rumah, mulai dari tetangga, mulai dari tamu, mulai dari dan seterusnya. Seperti yang kita pernah dengar kisah ada sahabat Ansor yang menyambut tamu di rumahnya dengan menghidangkan makanan satu-satunya yang dia punya, yang bahkan dia dari siang belum makan. Anak-anaknya belum makan kan? Pas malam tamu itu datang ke rumah mereka, mereka hidangkan makanan yang hanya cukup untuk satu orang dewasa, dihidangkan kepada orang tersebut. Lalu tamu itu merasa nggak enak hati, ini gimana makannya? Tuan rumah kok nggak makan? Terus ini makanannya cuma sedikit, cukup nggak kalau saya makan nanti tuan rumah jadi nggak makan misalnya. Akhirnya yang punya rumah memadamkan lampu di rumahnya, lalu menemani tamu ini makan dengan cara kecap-kecap seolah-olah ikut makan sampai tamu ini kenyang. Kok bisa ada yang berperilaku kayak gitu kepada tamu yang bahkan gak dia kenal? Kalau tamu itu teman lama mungkin beda cerita. Kalau tamu itu adalah misalnya saudara atau keluarga dekat beda cerita. Ini tamu gak dikenal, sesama mukmin doang nih modalnya. Sesama orang yang beriman, kok bisa kayak gitu? Karena mukmin itu diantara mereka adalah ikhwah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi dia perlakukan lebih daripada saudara biologisnya, sehingga dia bisa berperilaku seperti itu kepada tamu. Apa dasarnya? Iman, asluha sabit. Iman itu mempengaruhi perilaku banget. Iman itu mempengaruhi mental. Kalau yang pertama tadi iman mempengaruhi amal solih. Yang kedua iman itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga iman itu mempengaruhi mental. Arti mental, kuat nggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah nggak adil. Saya udah nggak kuat lagi. Saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi.
sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi. Dia lagi lemah iman. Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya. Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya. Dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Jadi kalau hari ini banyak yang mengalami masalah mental atau mental illness, apapun namanya, mau bipolar, mau skizo, mau apapun namanya, maka harusnya hal yang perlu kita kuatkan adalah akar dari diri kita. Akar dari diri kita itu ada di dalam hati, namanya iman. Itu yang harus dikuatkan. Namanya masalah, semua kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah, pasti punya. Masalah kita itu setiap hari, cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi, ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah, cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan? Dalam rumah tangga nih, buat yang udah nikah, ada fase ketika kayaknya lagi nyaman, tiba-tiba turun sampai nggak kebayang di bawahnya tuh, kayak nggak kebayang, aduh kok berat banget, aduh kok sesek banget, kayak orang nyelam. Ada kalanya lagi kayak terbang gitu, slow, santai, bisa lihat view yang indah. Ada kalanya turun tapi masih nyaman karena ada di daratan atau di permukaan air. Ada kalanya nyelamnya cuma 5 meter, enak juga. 10 meter, 20 meter, udah mulai kayak ditekan, sesek, sakit kepala, telinga bunyi nguing-nguing, ya. Ada kalanya yang seperti itu, sehingga pengen nyerah, pengen naik ke permukaan cepat-cepat dan ninggalin pasangan kita di bawah. Ada. Apa yang membuat orang bertahan? Iman. Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan, karena iman akan mengatakan la tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Bertahan, sabar. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin ditinggalin, gak mungkin dicuekin, tuh gak mungkin. Iman yang bilang kayak gitu, gak mungkin. Ketika kita mengatakan kok bisa sih Allah ninggalin saya, pasti bukan iman yang ngomong itu. Yang ngomong itu siapa? Syak, keraguan. Kan lawannya iman keraguan kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah. Dan mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka bilang iman, tapi kata Allah enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka fi qulubihim marad,
Marad apa? Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib itu hilang. Hilang di sini artinya apa? Diragukan keberadaannya. Berarti raib itu artinya ragu-ragu. Maka lawan dari iman adalah keraguan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam konteks masalah pribadi kita, disitulah kita dalam kondisi lemah iman dan kemudian kita akan lemah dalam segala hal. Tapi ketika kita yakin kepada Allah, keagungannya, kebaikannya, kekuasaannya, kemuliaannya dalam konteks masalah kita, disitulah kita sedang kuat iman, maka insya Allah kita akan kuat dalam segala hal, termasuk kuat mental tadi. Yang pernah saya alamin itu salah satunya adalah ujian dalam masalah keluarga misalnya. Itu kalau misalnya nggak kuat, itu udah selesai. Tapi karena kita bertahan, pokoknya saya nggak akan pernah ninggalin pasangan saya. Pokoknya saya nggak akan berhenti untuk memberikan nafkah terbaik kepada pasangan saya. Gimana pun cara berjuangnya, mau berdarah-darah, mau kayak gimana, terus bertahan. Dan setelah beberapa waktu, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita ya. Jangan sampai saya akan bertahan tapi dengan syarat setahun. Setelah setahun berarti ini salah Allah nih. Kan saya udah sabar. Bukan kita yang menentukan waktunya. Makanya ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah tetap nggak jawab besok. Allah tetap nggak jawab nanti malam. Allah tetap nggak jawab besok pagi atau kapan waktu yang spesifik, yang jelas gitu, enggak. Allah bilangnya ala inna nasrullahi qarib, udah dekat. Kenapa bahasanya dekat? Enggak disebutin aja dekat itu berapa lama lagi sih? Sejam, sehari, sepekan? Enggak, karena Allah pengen kita belajar yakin sama Allah, bukan bertransaksi sama Allah. Kalau Allah bilang angkanya, kita akan bertransaksi. Oke, ya udah saya sabar ya, sehari kan. Tapi karena Allah bilang sebentar lagi, ya udah Allah lebih tahu deh kapan waktunya. Saya ikutin aja flow-nya. Jadi iman yang akan menuntun kita, berbisik kepada kita, memberikan nutrisi dan kekuatan kepada kita dengan kalimat-kalimat iman. Ala inna nasrullahi qarib. La haula wala quwata illa billah. La haula itu bukan kalimat orang yang sedang kaget. La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula kalimat orang yang pasrah. Saya udah gak kuat, saya gak ada daya, tapi saya masih punya Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Saya udah gak kuat nih, saya gak ada daya upaya nih. La haula wala quwata, saya gak punya daya, saya gak punya kekuatan. Wala quwata illa, tapi billah, saya masih punya Allah. Itu yang membuat kita bertahan. Saya gak bisa ngeharapin siapa-siapa nih. La ahli wala ashabi wala jari wala nas kullun nas fil ard. Saya nggak bisa berharap ke siapa-siapa, nggak keluarga saya, nggak tetangga saya, nggak sahabat saya. Terus gimana dong kalau saya nggak bisa berharap ke siapapun? Hasbi Allah, bukankah cukup bagi saya Allah? Ini yang dibisikin oleh iman kepada kita, sehingga kita memiliki kekuatan mental dalam menghadapi masalah kita, teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang iman. Karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah lebaran, saya berharap prolog ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk selalu hadir dalam kajian-kajian kita ke depannya, bukan hanya di Masjid Nurul Falah. Nanti juga kita adakan kalau memang sudah waktunya, sudah siap di pesantren Cilengkrang, kemudian juga di masjid-masjid yang lain. Kita tadi membahas bagaimana iman itu mempengaruhi amal kita, ibadah kita, termasuk kayak orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu berapa jumlah sedekahnya itu tergantung iman. Kalau dia yakin sama hadis Nabi, iman itu kan artinya yakin dan percaya ya. Kalau dia percaya kata Nabi, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin dia yakin dengan kalimat itu ya semakin dia sedekahnya
semaksimal yang dia bisa, walaupun tetap ada fikihnya. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang menjadi hak waris kita, menjadi hak keluarga kita, sampai kemudian keluarga kita kelaparan, kecuali dengan seizin mereka. Kayak cerita sahabat tadi ya, yang ngasih makan kepada tamu dengan seizin istrinya. Tapi kalau nggak dengan seizin istrinya, dia zalim kepada keluarganya. Yang jadi pelajaran adalah kadang-kadang kita punya kelebihan rezeki pun tapi merasa sayang untuk diberikan. Dan kita merasa kalau udah sedekah itu uang kita berkurang. Kenapa orang merasa kalau sedekah uangnya berkurang? Karena dia ragu akan dikembaliin nggak nih sama Allah. Cuman nggak bisa ngomong. Yang berbicara di situ hatinya. Lisan kita nggak mungkin bilang Allah ngembaliin nggak uang saya, nggak mungkin. Tapi kita kan berkomunikasi dengan Allah lewat hati juga. Kadang-kadang dengan lisan kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi hati kita sebaliknya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu berkomunikasi dengan kita bukan dengan fisik dulu, bukan zahir dulu, tapi hati kita. Jadi kalau lisan kita bilang amanna, hati kita bilang ragu, maka Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Kenapa kita kayak ragu-ragu mau sedekah? Karena kita pikir ini dibalikin nggak ya, dibalikin nggak ya? Buktiin deh, buktiin sendiri. Saya nggak akan minta nih pakai apa, sini kasih, saya nggak akan minta gitu. Buktiin sendiri-sendiri aja deh. Karena kita masing-masing punya cara sendiri, buktiin aja sendiri. Gimana kalau kita ngasih, nggak lama tuh, nggak lama, cepet banget. Berapa jumlahnya? Jangan tanya saya, Allah lebih tahu. Saya nggak berani menjanjikan angkanya karena bisa dikonversi dalam bentuk angka, bisa dikonversi dalam bentuk kehidupan, bahagia, hidayah, bisa juga untuk keluarga, anak kita, dan yang lebih baik lagi dikonversinya di akhirat. Jangan semuanya pengen diambil di dunia, terus akhirat kita sisanya apa? Kan kita nggak hidup sekali doang teman-teman. Kita hidup tuh 2 kali. Mati yang sekali, hidup 2 kali. Dan dalam kehidupan kita di akhirat, kita juga butuh bekal seperti kehidupan di dunia. Tapi karena kehidupan di dunia ini kita nggak lama, bekalnya nggak banyak-banyak amat. Sedangkan kehidupan akhirat lama, susah. Udah nggak bisa ikhtiar lagi. Di dunia kita masih bisa ikhtiar nih. Di akhirat kita tinggal make yang di dunia. Udah nggak bisa diikhtiarkan lagi. Itulah kenapa butuh bekal akhirat. Jangan semuanya pengen dihabisin di dunia. Kali 700 kali lipat. Kita sedekah 1000 pengen balik 700.000. Kok baliknya cuma 100.000? Kan 600.000-nya di akhirat. Karena kita butuh di akhirat itu lebih banyak daripada butuh di dunia. Kecuali di akhirat ada lapangan pekerjaan. Masih ada proyek-proyekan, masih bisa dagang. Masalahnya di akhirat nggak ada itu, adanya cuma nikmat dan kesusahan. Orang yang nikmat artinya dia mendapatkan rahmat Allah dan Allah merahmati dia karena amal-amal dia. Ini biar lengkap nih kalimatnya. Dia tidak mendapatkan nikmat karena amalnya, tetapi dia mendapatkan nikmat karena rahmat Allah. Masuk surga karena rahmat Allah, tetapi Allah merahmati yang beramal. Kan gitu ya. Kita nggak masuk surga karena sholat. Kita nggak masuk surga karena sedekah, karena puasa, karena amal solih. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya, terus pertanyaannya, siapa yang Allah rahmati? Yang beramal solih. Gimana Allah merahmati yang berbuat dosa, maksiat dan zalim? Kalau gitu di mana keadilan Allah? Kalau Allah sama-sama merahmati yang zalim sama yang terzalimi. Orang menyakiti kita, kemudian maaf nih bahasa lebih vulgar lagi. Seorang koruptor, seorang begal, seorang perampok yang belum bertobat nih ceritanya. Mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, sama masuk surganya dengan korbannya. Terus di mana keadilan Allah? Kecuali dia sudah bertaubat. Artinya kita di akhirat itu udah nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi berusaha, sehingga orang yang menyesal di akhirat pasti ngomongnya gini, ya Allah kembalikan saya ke dunia, maka saya akan melakukan ibadah, sholat, sedekah dan seterusnya. Pasti minta dibalikin ke dunia. Kenapa? Karena di dunia doang bisa berusaha kayak gitu.